Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Rohmila. Saya dari program studi Psikologi Islam kelas D dengan NIM 211041118. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai hati dalam perspektif hadis dan psikologi. Pengertian hati manusia. Hati atau liver adalah organ padat terbesar dan kelenjar terbesar dalam tubuh manusia. Hati terletak tepat di bawah diafragma di sisi sebelah kanan atas tubuh dan mempunyai sejumlah peran penting. Dalam bahasa Arab, hati adalah kolbu. Kolbu sendiri memiliki dua makna. Makna yang pertama yaitu inti dan kemuliaan sesuatu. Kedua, sesuatu yang bolak-balik dari satu arah ke arah yang lain. Selanjutnya, hati menurut Al-Quran. Kata qalb dalam Al-Quran dapat ditafsirkan dengan sikap atau karakter yang dimiliki manusia untuk dapat berinteraksi. Sekarang, pengertian hati manusia menurut para ahli. Yang pertama, menurut Al-Ghazali. Menurut Al-Ghazali, yang pertama yaitu hati merupakan segumpal daging yang berbentuk pohon cemara yang terletak di dada sebelah kiri. Yang kedua, Lut Rabbani ruhani adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala dan mengetahui apa yang tidak dicapai khayalan pikiran. Selanjutnya yaitu menurut Ibnu Arabi. Menurut Ibnu Arabi, hati yaitu suatu organ tubuh yang menghasilkan pengetahuan yang benar, intuisi yang menyeluruh, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yaitu menurut Dr. Ahmad Wajhi. Hati menurut Dr. Ahmad Wajhi yaitu instrumen yang dengannya manusia dapat mencapai ma'rifatullah dan mengetahui rahasia-rahasianya. Sekarang lanjut mengenai pembagian hati. Ketika hati disifati dengan sifat hidup atau sebaliknya, maka berdasarkan sifat tersebut, hati dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu qalbun salim, yang artinya hati yang sehat. Yang kedua yaitu qalbun mayit, yang artinya hati yang mati. Dan yang ketiga yaitu qalbun marid, yang artinya hati yang sakit. Pengertian dari qalbun salim sendiri yaitu hati yang sehat, yaitu adalah hati yang bersih dan selamat dari berbagai syahwat yang berseberangan dengan perintah dan larangan Allah. Orang-orang yang memiliki hati seperti ini, ia akan selamat pada hari kiamat kelak. Yang kedua yaitu qalbun mayit atau hati yang mati. Hati yang mati atau hati yang kosong dari kehidupan, ia tidak mengetahui siapa Tuhannya, apalagi beribadah kepadanya. Ia selalu menuruti keinginan nafsu dan kesenangan dirinya. Meskipun akibatnya ia akan dimurkai dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, ia tidak peduli dengan apapun. Yang penting bagi dia adalah keinginan dan syahwatnya terpenuhi. Ia menghambakan diri kepada selain Allah dalam cinta, takut, harapan, ridha dan benci, pengagungan dan kehinaan. Jika ia mencintai, ia akan mencintai karena hawa nafsunya. Jika ia membenci, ia pun akan membenci karena hawa nafsunya. Jika ia memberi, ia pun memberi karena nafsu. Ia lebih mencintai dan mengutamakan hawa nafsunya daripada keridhaan Rabb-nya. Sekarang yang ketiga, yaitu yang terakhir, qalbun marid atau hati yang sakit. Hati yang sakit yaitu hati yang hidup namun sakit. Ia memiliki 2 unsur yang saling tarik-menarik. Contohnya seperti ia berhasil memenangkan pertarungan. Berarti di dalam hatinya sedang ada rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, keimanan, keikhlasan dan tawakal kepadanya yang merupakan unsur kehidupan hatinya. Di dalam hati yang sakit juga ada kecintaan kepada nafsu, keinginan dan usaha keras untuk mendapatkan atau membangkitkannya. Dengki, takabur, bangga diri, cinta jabatan dan membuat kerusakan di bumi. Inilah unsur yang menghancurkan dan membinasakan hati. Ia diuji oleh 2 penyeru. Penyeru yang pertama yaitu menyuruh kepada Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya serta hari kiamat. Sedangkan yang lainnya menyuruh kepada kenikmatan sesaat. Dan ia akan memenuhi salah satu di antara yang paling dekat dengan dirinya.
selanjutnya yaitu hati dalam perspektif hadis. Terdapat hadis mengenai penyakit hati yang sering terjadi, yaitu sakit hati baik karena ulah temannya atau pujaan hatinya. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, tidaklah seorang muslim tertimpa suatu kelelahan atau penyakit atau kekhawatiran atau kesedihan atau gangguan, bahkan duri yang melukainya, melainkan Allah akan menghapus kesalahannya. Dalam keadaan tertimpa musibah seperti penyakit, kesedihan, kekhawatiran, kita diharuskan untuk memiliki sifat sabar dan menerima keadaan yang dihadapi. Sejatinya menerima bukan berarti sia-sia, namun itu semua adalah cobaan yang diberikan kepada kita agar kita mampu untuk semakin kuat dan tabah, atau mampu beradaptasi terhadap cobaan itu sendiri. Sekarang yaitu hati dalam perspektif psikologi. Hati dalam perspektif psikologi mempunyai fungsi yang sama dengan akal manusia. Berdasarkan fungsi utama hati yaitu sebagai alat untuk memahami realitas dan nilai-nilai, maka hati secara sadar dapat memutuskan sesuatu atau dapat melakukan sesuatu. Hati memiliki kedudukan yang menentukan sistem nafsani atau kepribadian manusia. Hati yang menentukan atau menolak sesuatu, dan hati yang bertanggung jawab atas apa yang diputuskan. Sehingga dengan begitu hati dapat diketahui fungsinya. Fungsi hati sendiri yaitu merupakan bagian dari nafs yang bekerja memahami, mengelola, menampung realitas di sekelilingnya dan memutuskan sesuatu. Yang kedua yaitu merupakan kekuatan yang sangat dinamis, tetapi juga temperamental, fluktuatif, emosional, dan berbolak-balik. Fungsi hati yang selanjutnya yaitu untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Hati bekerja sama dengan jaringan akal. Namun dalam keadaan tertentu hati dan akal tidak optimal sehingga dapat terkontaminasi oleh pengaruh syaraf motif yang mempengaruhi kepada hal yang negatif. Fungsi yang selanjutnya yaitu dalam kondisi akal dapat memandang sesuatu dengan alasan-alasan yang dibuatnya sehingga seakan yang salah itu adalah wajar. Hati hanya menampung hal-hal yang didasari dan keputusan hati mengandung implikasi pahala dan dosa. Hal-hal yang dilupakan hati akan masuk ke dalam memori nafs yang pada suatu saat dapat muncul dalam bentuk apapun. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai hati dalam perspektif psikologi dan hadis. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.